Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sinta Nuria, NIM T2018-4020. Di sini saya sebagai presentator pertama akan sedikit menjelaskan tentang belajar menurut teori pendekatan kognitif. Nah, apa sih teori pendekatan kognitif? Nah, teori pendekatan kognitif itu merupakan suatu pendekatan yang menekankan kepada arti pentingnya proses internal dan mental manusia. Dalam pandangan para ahli kognitif, tingkah laku manusia yang nyata dapat diukur tanpa melibatkan proses mental. Contohnya seperti motivasi, keyakinan, kesengajaan, dan lain sebagainya. Terus kemudian menurut perspektif psikologi kognitif, belajar itu merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral atau yang sifatnya jasmania. Nah, meskipun hal-hal behavioral emang tempat lebih nyata hampir dalam setiap proses pembelajaran. Misalnya, ada anak yang belajar menulis dan membaca. Tentunya dia membutuhkan jasmania mulut dan tangan untuk mengucapkan kata-kata dan menulis pena. Nah, akan tetapi untuk mengucapkan kata-kata dan menulis pena di sini itu bukan hanya dari stimulus dan respon yang ada, akan tetapi juga karena adanya dorongan yang diatur oleh otak. Nah, selanjutnya dalam pendekatan behavioristik diyakini bahwa setiap manusia lahir tanpa warisan kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan, dan warisan abstrak. Semua kecakapan, kecerdasan, dan perasaan baru akan timbul setelah manusia itu berinteraksi dengan alam sekitar, utamanya dalam pendidikan. Artinya, dalam teori behavioristik ini, manusia bisa pintar, terampil, dan berperasaan hanya bergantung pada cara individu itu sendiri dididik. Sedangkan dalam perspektif psikologi kognitif, peristiwa belajar yang digambarkan seperti contoh di atas itu adalah naif atau terlalu sederhana dan tidak masuk akal sama sekali. Hal tersebut tentu saja sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Ada dua kritikan menurut pandangan kognitif mengenai contoh pendekatan behavioristik tersebut. Nah, yang pertama yaitu memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan akan berpengaruh terhadap kegiatan proses belajar siswa, seperti halnya gerakan tangan dan menggores pena yang dilakukan oleh seorang siswa ketika menulis. Seorang siswa dapat menulis dengan lancar karena sudah terbiasa menulis sejak tahun pertama ia masuk ke sekolah. Namun, juga perlu diingat bahwa sebelum seorang siswa melakukan kegiatan menulis dengan cara yang biasa ia lakukan, tentunya siswa tadi membuat keputusan mengenai apa yang akan ia tulis, sehingga keputusan di sini berfungsi untuk menetapkan dimulai aktivitas menulis tersebut. Nah, yang kedua yaitu kritikan kebiasaan belajar dari siswa itu dapat dilakukan oleh kemauan diri sendiri. Misalnya, menurut kebiasaan. Nah, seorang siswa belajar di perpustakaan sambil mengunyah permen, tetapi ketika tiba saat berpuasa pada bulan Ramadan, ia hanya belajar setengah hari dan memberhentikan kebiasaan mengunyah permen. Nah, itu juga merupakan suatu kemauan siswa sendiri karena ia sedang menunaikan ibadah puasa. Nah, dari kemauan dari siswa ini juga termasuk dalam peristiwa mental yang termasuk dalam pendekatan kognitif. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Norma Yuliniantin, NIM T2018-4028. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan masalah aspek kognitif sosial yang mempengaruhi kemampuan siswa menjalin hubungan persahabatan dengan teman-temannya. Nah, di sini yang pertama itu ada kemampuan mempertimbangkan perspektif orang lain. Nah, di mana untuk dapat sungguh-sungguh memahami dan bergaul akrab serta bergaul baik dengan orang lain, siswa harus mampu berjalan di sepatu orang lain.
Dalam artian dia tidak hanya memahami dirinya sendiri, melainkan harus memahami sudut pandang orang lain. Nah, di sini dalam kemampuan mempertimbangkan perspektif orang lain itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak. Semenjak usia 4 atau 5 tahun, anak-anak telah menyadari bahwa apa yang mereka ketahui mungkin berbeda dengan yang diketahui orang lain. Nah, di sini anak-anak juga memiliki kemampuan membuat kesimpulan mengenai kondisi mental orang lain. Misalnya, mereka mampu menyimpulkan bahwa orang yang menunjukkan perilaku tertentu memiliki perasaan atau niat tertentu. Jadi, anak-anak itu dapat menyimpulkan bahwa orang yang ada di sekitarnya itu menunjukkan perilaku tertentu dan memiliki perasaan yang berdasarkan atas niat tertentunya. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada masa remaja awal, yaitu di mana masa ini saat memasuki masa remaja, anak-anak mulai menyadari bahwa orang lain dapat memiliki perasaan yang ambivalen mengenai berbagai peristiwa dan mengenai orang lain. Nah, dari sini mereka mulai menyadari bahwa orang lain mungkin secara bersamaan dapat memiliki niat yang bermacam-macam dan terkadang selalu bertentangan satu sama lain. Nah, berkat adanya perkembangan tersebut, perkembangan kemampuan kognitif, kapasitas memori dan kesadaran sosialnya, para remaja muda menjadi mampu melakukan pemikiran rekursif, yaitu remaja dapat memikirkan apa yang difikirkan oleh orang lain. Mereka akan bergaul dengan orang-orang itu dan mereka juga akan mengetahui apa yang ada di pikiran orang itu, entah dari sifat untuk mengumumkakan dia dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada masa remaja akhir, yaitu para remaja yang lebih tua mampu menggunakan basis pengetahuan yang lebih luas yang bersumber dari berbagai pengalaman sosial, dan walhasil mereka menjadi semakin terampil membuat kesimpulan mengenai karakteristik psikologis, niat, dan kebutuhan orang lain. Selain itu, para remaja yang lebih tua telah terbiasa menjumpai dinamika-dinamika kompleks yang mempengaruhi perilaku, dan tidak hanya pikiran, perasaan, dan kondisi masa kini, tetapi pengalaman masa lalunya juga. Nah, yang kedua yaitu pemrosesan informasi sosial, yaitu proses mental yang terlibat dalam pemahaman dan respon terhadap peristiwa-peristiwa sosial secara umum dikenal sebagai pemrosesan informasi sosial. Nah, pemrosesan informasi sosial itu melibatkan pembelajaran atensi ke perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh orang lain dan penafsiran atau pemaknaan terhadap perilaku tersebut. Contoh, ketika ada seorang siswa berinteraksi dengan teman sekelasnya, maka siswa tersebut akan berfokus pada isyarat-isyarat tertentu, ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta memahami apa sebetulnya yang dimaksud dengan teman sekelasnya itu. Katakanlah komentar yang sangat ceplas-ceplos atau senyum malu-malu yang ditunjukkannya. Nah, dari uraian di atas, semakin jelas bahwa perilaku belajar itu bukan hanya sekedar peristiwa ikatan antara stimulus dan respon saja, melainkan lebih banyak melibatkan proses kognitif. Karena apa? Sebenarnya pendekatan kognitif inilah yang mendasari tiap-tiap kegiatan pembelajaran mulai dilakukan, serta adanya serta bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Kamaliyah, NIM T2018-4035. Saya sebagai presentator ketiga. Di sini saya akan membahas sedikit tentang jenis permasalahan perilaku siswa. Masalah merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya masalah disadari ada saat seseorang individu menyadari keadaan
yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Ciri-ciri masalah yaitu ada 3. Yang pertama, sesuatu yang tidak disukai adanya. Yang kedua, yaitu kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, ingin atau perlu dihilangkan. Selanjutnya yaitu hakikat masalah perilaku dalam belajar. Masalah perilaku belajar dapat muncul sebelum kegiatan belajar, dapat berhubungan dengan karakteristik siswa, baik perkenaan dengan minat, kecakapan maupun pengalaman-pengalaman. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi masalah perilaku belajar siswa, yaitu yang pertama ciri khas atau karakteristik siswa, yang kedua sikap terhadap belajar, yang ketiga motivasi belajar, yang keempat konsentrasi belajar, yang kelima mengolah bahan belajar, yang keenam rasa percaya diri, yang ketujuh kebiasaan belajar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator terakhir. Baik, sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Saya Nurul Fadilah, NIM T2018-4040. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis masalah siswa yang ada di sekolah. Jenis-jenis masalah siswa di sini yang kami angkat merupakan jenis-jenis permasalahan siswa sekolah menengah. Mengapa kita mengangkat yang siswa menengah? Karena biasanya permasalahan siswa itu mulai muncul pada masa remaja atau biasa disebut dengan pubertas. Ada beberapa jenis permasalahan siswa yang ada di sekolah. Di antaranya yang pertama, masalah emosi. Masalah emosi pada diri remaja ini seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Karena biasanya emosi yang ada dalam diri remaja itu cenderung tidak dapat dikendalikan dan sifatnya sangat kuat, sehingga mereka akan mudah marah, mudah tersinggung dengan hal-hal yang mungkin memang sepele. Contohnya, banyaknya kasus tawuran antar pelajar. Dalam hal ini, tentu saja sekolah sebagai lembaga formal punya peran penting untuk membangun karakter anak sejak dini, yakni dengan memberikan bimbingan-bimbingan konseling pada anak agar si anak bisa mengetahui bahwasanya perbuatan yang ia lakukan itu tidak baik. Yang kedua, masalah penyesuaian diri. Pada saat penyesuaian diri, remaja biasanya dituntut untuk dapat berbaur dengan lingkungan. Hal ini biasanya dapat menimbulkan permasalahan baru, karena pada masa penyesuaian diri, remaja akan menemui banyak hal yang berbeda pada dirinya, dan ia harus mengikuti hal tersebut. Nah, karena itu, kadang remaja akan bersikap kontra pada lingkungan yang menurutnya tidak sama dengan dirinya, atau bahkan lingkungan yang membuat dirinya merasa tidak nyaman. Selanjutnya ada masalah perilaku seksual. Nah, pada masa ini remaja biasanya mulai tertarik pada lawan jenis, sudah mulai bersikap romantis, bahkan mereka juga sudah memiliki keinginan yang kuat untuk mendapat perhatian lebih dari lawan jenis. Akibatnya, remaja mempunyai minat yang tinggi pada seks. Untuk itu, sekolah diharapkan mampu memberikan tindakan nyata untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya dengan memasukkan pendidikan seks ke dalam mata pelajaran. Selain itu, sekolah juga dapat memberikan pengajaran mengenai seks yang baik dalam pandangan agama. Lanjut ke permasalahan berikutnya, yakni masalah moral. Masalah moral remaja ini ditandai dengan adanya ketidakmampuan remaja membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam konsep benar dan salah yang ditemukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk mencegah masalah ini, sebaiknya sekolah menyelenggarakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan pendidikan budi pekerti. Dan terakhir, ada masalah keluarga. Masalah keluarga ini tentu saja menjadi permasalahan yang sangat mempengaruhi kehidupan anak. Biasanya kalau keluarganya hancur atau berantakan, misal broken home gitu, anaknya itu juga cenderung ikut uraan, nakal gitu, karena mereka tuh sebenarnya melakukan hal itu untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitar mereka. Jadi peran keluarga juga sangat penting dalam perkembangan anak ini. Selain permasalahan-permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga beberapa permasalahan yang sering dialami oleh siswa. Yang pertama, misal
kesulitan dalam memahami diri sendiri. Mereka tuh cenderung tidak mengerti apa keinginan mereka, cenderung masih bingung, labil gitu. Ada kesulitan memahami lingkungan. Yang ketiga, ada kesulitan dalam menyalurkan bakat dan minat, karena biasanya cenderung mereka itu seperti ragu, banyak yang malu gitu, sehingga mereka tidak mudah untuk menyalurkan bakat dan minat yang mereka miliki. Selain itu, ada juga kesulitan untuk memecahkan masalah, karena remaja cenderung masih labil, jadi bingung antara mengambil keputusan yang A atau yang B, seperti itu. Mungkin cukup itu dari kami yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.